kalau boleh tahu nih, siapa tahu nih Mabos pada penasaran, gaji cewek di pabrik Taiwan ini berapa sih sebenarnya? Kalau aku gajinya lebih kurang 25.000 NT. Itu udah bersih? Oh, sekitar 25 kali 13 juta lebih lah. 13 juta lebih itu kan. Oh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mabos. Nah, ini saya lagi di daerah Hsinchu nih. Lagi libur sih ya, hari Minggu tanggal berapa nih? Tuh, jam saya ketinggalan. Nggak punya jam. Tanggal 10 ini. Tanggal 11. Tanggal 11 katanya ini tanggal 11. Berarti kemarin tanggal 10 ya. Nah, ini saya sekarang lagi ada di Hsinchu, lagi jalan-jalan nongkrong nih sama teman-teman. Dan kebetulan di sini ada yang nongkrong dari tadi sendirian nih, Mabos. Di sini ada yang nongkrong dari tadi sendirian, Mbak cantiknya asal dari Lampung, tapi kita belum tanya namanya siapa. Tadi lupa tanya, malah langsung tanya dari mana. Oke, Mabos, sekarang kita tanya-tanya aja nih. Namanya siapa, Mbak? Namanya siapa, Mbak? Ratri, ya, namanya Ratri, Mabos. Nah, udah lama kerja di Taiwan, Mbak? Alhamdulillah udah jalan kontrak ketiga ini. Oh, kontrak ketiga ini. Berarti itu udah 6 tahun? 6 tahun lebih. 6 tahun lebih ya? Berarti udah diperpanjang lagi ya? Udah. Itu sampean betah banget atau butuh banget? Maaf loh, Mbak, sambil bertanya sedikit. Iya, enggak, maksudnya betah banget kayak gitu tuh rahasianya apa sih? Apa sih, emang majikannya baik apa gimana? Yang terutama betah banget karena majikan baik banget, terus kerjaannya enakan, kerjaannya enak, ringan, terus apa ya, maksudnya kita beribadah apapun, lakukan apapun dibebasin. Jadinya, majikan nggak ngelarang, biarpun mau, beda agama gitu ya? Dia ngerti banget, mau sholat 5 kali sehari, mau puasa, mau baca Al-Quran, dia udah tahu, udah ngerti. Jadinya baik. Ya betah lah. Sampai ini kerja apa? Aku kebetulan kerja di pabrik remote. Pabrik remote, remote TV itu ya? Remote yang untuk itu motor elektrik itu, sepeda listrik. Buat sepeda listrik. Terus untuk pintu geser itu ya, apa gerbang. Gitu. Jadi produksi remote buat namanya Remocon. Gerbang Remocon namanya, nama pabriknya. Di pabriknya sendiri ada berapa karyawan, Mbak? Itu kan pabriknya itu yang aku kerja, yang bagian aku itu kayak kantor. Kan sebenarnya ada 2 tempatnya, tapi yang satu aku belum pernah ke sana. Yang di kantor aku lebih kurang cuma 12 orang yang khusus untuk itu apa namanya. Tapi yang satunya nggak tahu, aku banyak paling. Bukan itu kalau di sana itu kerjanya ngapain aja sih, kalau boleh tahu nih? Siapa tahu aja Mabos pengen tahu. Kalau aku kerjanya semuanya dikerjain. Dari yang ngerakit remote-nya belum jadi apa-apa sampai ngerakit, habis itu di-packing kayak gitu. Sampai packing juga. Terus kalau ada yang remote apa balik dari luar negeri apa, pokoknya dari itulah, dari konsumen balik ya kita bongkar terus diganti yang apanya yang rusak kayak gitu. Kayak gitu. Berarti ini produsennya apa? Ekspor juga ya, Mbak ya? Ke luar negeri semua, juga ya? Rata-rata kebanyakan diekspor ke Eropa kalau di pabrik aku loh. Semuanya ya, selain di apa namanya yang untuk dalam negeri sini di Taiwan juga tujuan utamanya ke Eropa semuanya. Untuk lemburan sendiri ada lemburan nggak, Mbak? Kalau lemburan ada, cuma aku nggak pernah lembur. Nggak pernah ambil lembur ya? Nggak pernah ambil lembur. Ya pokoknya yang penting gaji standar pabrik ya. Kayak gitu. Nah itu kalau boleh tahu nih, siapa tahu nih Mabos pada penasaran, gaji cewek di pabrik Taiwan ini berapa sih sebenarnya? Kalau aku gajinya lebih kurang 25.000 NT. Itu udah bersih? Karena aku tinggalnya bukan di mes kan, di rumah majikan gitu. Jadinya aku nggak dipotong mes, nggak di itu. Gajinya 25.000. Itu kalau dirupiahkan tergantung kursnya kan. Kalau sekarang kursnya kan 5 lebih ya. 500 lebih itu berarti 5 kali 25 sekitar 25 kali 13 juta lebih lah. 13 juta lebih itu kan. Itu.
Ya alhamdulillah lah. Duh, 1 bulan loh itu mah bos. Lumayan. Ngiler nggak? Pada pengen ke Taiwan nggak? Tadi kan Mbak bilang beribadah boleh. Nah itu disediakan tempat khusus nggak sama majikannya Mbak? buat Oh, ibadah? itu kan kamarku kan gede, kayak itu kan satu ruangan itu gede banget ukurannya. Jadinya ya di dalam kamar itu ya aku pakai untuk sholat, untuk apa aja. Jadi majikan udah bebas lah itu, Bebas. terserah kamu mau. Terserah mau Nah ngapa-ngapain. itu untuk masalah libur tiap minggu berarti Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur. Cuma kalau aku nggak keluar, biasanya aku ngambil job tambahan bersihin rumah. Kalau Iya. nggak bersihin kantor itu ditambahin lagi gajinya kayak gitu. Itu setiap kali bersihkan kantor misalkan ya, ambil lemburan, masuknya lemburan lah ya, ambil lemburan itu bersihkan kantor, kira-kira dikasihnya berapa itu? Di gajinya ya gaji 1 hari. Oh gaji 1 hari, Gaji 1 berarti hari. hitungan jam kerja aja ya kayak gitu ya. Hitungan. Nah ngomong-ngomong ini Mbak ini dari mana tadi? Dari Lampung ya? Dari Lampung. Lampungnya daerah mana? Lampungnya daerah Purbolinggo, Lampung Timur. Lampung Timur ya. Halo Lampung Timur. Sapa dulu dong mabosnya Hai, Lampung Lampung Timur. Nah, jadi kalau di Lampung Timur itu dulu kerja apa ibu rumah tangga biasa? Dulu aku kalau pas masih di Lampung sebenarnya punya usaha, punya warung sendiri kan. Terus sekarang warungnya adikku yang jalanin, aku kesini. Karena dulu ada masalah rumah tangga kan. Ya biasalah. Oh, ada Terus lari masalah ke rumah sini. tangga. Ada biasalah. Kayak gitu. Jadi tadinya mungkin pelampiasan ya ke sini ke Taiwan atau gimana ini, apa emang ada niatan lain gitu? Pengen ya pengen merubah, maksudnya lebih itu lagi lah. Lebih baik lagi ya. Kan biasa kan kalau di Indo, kalau warung kan kebanyakan kalau di kampung kan diutangin orang. Oh iya, makanya itu. terus makanya pengennya tuh kesini, pengen nyari modal lebih banyak, terus maksudnya beliin investasi, nggak cuma itu aja. Nggak misalnya cuma di warung tanah apa aja kan, ya. kalau tanah semakin tiap tahun itu kan semakin tambah nilainya, terus nggak itu apa beli yang itulah Ya bisa dibikin sawah. kontrakan juga atau apa ya? Kayak Bisa gitu. mungkin pertanian ya. Kalau di Indo kan mau ngumpulin duit segitu kan lama kan, susah juga. Nah terus udah selama 6 tahun di sini, pernah nggak sih Mbak ini merasakan itu kejadian yang nggak enak atau nggak nyaman gitu diri pribadi Mbak gitu, atau Maksudnya dalam lingkungan dalam lingkungan pekerjaan? Oh, Dalam lingkungan pekerjaan. alhamdulillah kalau dalam lingkungan pekerjaan nggak ada sama Nggak ada sama sekali Nggak ya? ada, Sampai semuanya sekarang pun baik-baik. ya? Karena aku tuh kalau kerja tuh di kantor itu yang penting kerja, nggak pernah jarang ngomong apa-apa, yang penting cuma kerja. Jadinya aku walaupun di sini udah lama ya, tapi bahasa belum begitu tahu. Oh, jarang berinteraksi sama Yang penting orang-orang dikasih di sana tahu, gitu. cuma dikasihin ini gini ya udah, cuma kerja, nggak pernah ngobrol satu sama lain, karena tiap karyawan itu sibuk masing-masing lah sama itu kerjanya, nggak pernah, itu jarang itu, makanya jadi nggak itu fokus kerja katanya gitu. kayak gitu. Nah ngomong-ngomong, untuk usia sampean sendiri berapa nih kalau boleh tahu nih? Kalau aku usianya udah 35, udah tua. 35. Anaknya 2. Saya kira masih 30-an. Enggak Saya Udah saya kira masih 30-an. anaknya 2. Anaknya udah 2. Terus sekarang berarti single parent gitu ya? Iya. Atau udah ada pasangan lagi gitu ya? Tadi udah. Ya itu nggak apa-apa kalau nggak mau dijawab ya. Jangan Itu. tersinggung. Nah, kalau di Lampung kan mungkin sekarang banyak pabrik ya Mbak? Kalau di Lampung, Banyak pabrik nggak di daerah sana? di Lampung ada sih pabrik, tapi kan kalau di tempatku daerahnya daerah pedesaan. Oh, daerah pedesaan. Bukan, Mayoritas apa di daerah sana Mbak? ya petani atau- petani, peternak, Oh, terus banyak petani-peternak. kebanyakan ya itulah orang pedagang kayak gitu. Oh, pedagang. pedagang oh. gitu ya. Cuma sekarang kan banyak itu warung apa toko kan, jadinya persaingannya semakin ketat. Pertanyaan. Ada satu pertanyaan lagi nih. Itu kan biasanya di Taiwan itu kan kebanyakan yang dari Indonesia ya, maksudnya orang-orang yang di Indonesia nih, saya kan juga pernah pulang ke Indonesia. Terus banyaklah temen yang ngomong ke saya itu seperti ini, enak ya di Taiwan itu bebas ya, bisa cari cewek sana sini, bisa gimana lah, bisa gimana. Ada cewek juga bisa cari cowok sana sini katanya, bisa bebas lah, nggak ada yang larang, nggak ada yang apa. Nah itu untuk apa menyikapi hal tersebut itu Mbak ya, Mbak sendiri, Mbak pribadi ya, untuk menyikapi hal tersebut itu seperti apa Mbak?
Ya ini Kalau- buat merubah pandangan orang lah, biar jangan ada yang negatifnya doang yang dipikir ya. Ini ya kalau menurut aku tuh sebenarnya nggak di luar negeri, nggak di Indo, nggak dimanapun tempat, itu sebenarnya tergantung pribadi kita masing-masing. Walaupun kita nggak di luar negeri, misalnya di rumah, kalau pribadi kita nggak bagus, nggak baik, ya sama aja kan. Kita mau melakukan hal-hal yang negatif juga di rumah juga bisa kan, nggak harus di luar negeri. Cuma kalau menurut aku, kalau aku sendiri ya alhamdulillah, kalau di luar negeri ya cuma paling libur ya cuma sama teman-teman aja, maksudnya kadang ngikutin pengajian kayak gitu, maksudnya hal-hal Nyari yang positif ya. yang positif ya, nggak yang itulah, maksudnya kayak nggak dugem-dugem apa-apa. Pokoknya semuanya itu tergantung Pribadi kita masing-masing. Makanya kita itu harus lebih milih-milih lah dalam berteman kan katanya kan kalau kita berteman sama siapa, kita juga akan ikut kayak gitu ya kan. Kadang terbawa Ibaratnya arus gitu terbawa ya. lah. Kebanyakan kan biasanya dari Indo misalnya polos apa luka apa, terus ke sini belum pernah ke luar negeri udah di sini kayak gitu kan, Ikut gaya-gayaan aja lah kayak gitu ya. nah kayak gitu jadinya kebawa pergaulan jadi yang nggak bagus kayak gitu. Ya memang di sini itu terkenalnya pergaulannya kan bebas ya Mbak ya. Iya, namanya kan jauh dari keluarga, yang nggak ada yang ngawasin kan. Iya. Maksudnya suka-suka kita kan, ditambah fasilitas yang mendukung kayak gitu. Emang di Taiwan ini kan fasilitas serba bebas ya, maksudnya ada hotel, ada apa juga segala macam, bar, tempat minum atau tempat nongkrong juga udah bebas semua ya. Nggak terlalu ketat peraturan ini itu. Yang penting mereka bisa menjaga lingkungannya. Siapa tahu ini yang dari Indonesia mau ke sini, mau ke Taiwan, kita mau cari-cari info dulu lah gimana sih kerjaan di Taiwan. Ini ada salah satu nih Mbak Ratri ya, Mbak Ratri ini kerja di pabrik remote. Nah itu kerjanya ya kayak gitu, cuman ngurusin Ya pokoknya remote ya. dari yang Dari rakit, mulai rakit sampai jadi sampai nge-packing kayak gitu. Packing ya. Kayak gitu. Saya kalau bicara bahasa Inggris itu suka belepotan, suka fleset Sama lidahnya. aja. Sampai packing dari rakit sampai packing itu kerjanya. Berarti 8 jam itu nonstop. Ada istirahat. Ada istirahat jam 12 sampai jam 1. Satu jam istirahat ya. Nah, itu maupun berarti 8 jam itu Aku udah dari jam istirahatnya itu udah termasuk jamnya. Apa nggak dihitung ya? Pokoknya aku kerjanya tuh dari jam 8:30 berangkat, jam 12 istirahat sampai jam 1, terus pulang jam 5-an Jam 5 pulang. gitu. Tapi kalau masalah gaji apa juga nggak pernah ngaret ya Mbak? Ya enggak lah, kadang kan kalau gaji itu, kalau majikanku belum waktunya tanggalnya gaji biasanya udah dikasih. Biasanya udah dikasih. Wah, Satu minggu majikannya sebelum emang- itu. majikannya Pokoknya emang cus nih. kalau aku butuh atau apa, mau minta kapanpun gaji langsung dikasih. Oh, gitu. Terus mau pinjem duit berapapun dikasih sama dia. Percaya sama banget. majikannya. Wah, majikanku. berarti ya emang mungkin kinerjanya sampean juga di Ya, sana nggak tahu bagus juga lah, Mbak. ya, mungkin nggak tahu majikan kan kadang lihat-lihat kan gimana itu. Iya. Kan kalau orang sini kan susah kan, maksudnya sekali Susah. dia percaya sama orang kan percaya banget, tapi sekali kita ngelakuin itu kan orang sini udah nggak itu lagi. Makanya harus jaga banget lah Nah kepercayaan itu dia dari mah itu bos. majikan. Nah kemanapun kita ya, kemanapun langkah kita yang mau ke Taiwan, Singapura, kemana aja, yang penting kita bisa jaga Kepercayaan orang yang dikasih orang. Ya kita kan ikut sama orang kan, ikut kerja sama orang harus tuh ya, itu mah bos. Nggak cuma dalam masalah pekerjaan, dalam masalah apapun lah, kalau namanya orang kita udah dipercaya sama orang ya harus dipegang kan kepercayaan itu. Nah itu ingetin tuh mah bos siap. Misalnya dipercaya Pesan sama dari ceweknya, Mbak apa kalau Ratri. udah punya cewek, nah iya harus itu. gitu. Duh jadi kesindir Kayak saya. gitu. Oke mah bos, itu ya infonya nih, yang mau kerja ke sini siapa tahu aja mau dengar dulu lah selentingan gajinya berapa sih. Ya biasanya kan orang-orang ya dulu juga saya kan waktu mau ke sini, berapa sih emang gaji ke Taiwan? Saya kan lihat dulu lihat cari-cari info dulu. Oh ternyata segini, jadi saya terpacu gitu loh. Mungkin lewat video ini juga ada yang bisa terpacu mau ke Taiwan atau gimana. Ya itu simak tadi ya. Kalau misalkan lupa simak lagi dari awal nggak apa-apa, biar viewersnya nambah. Yang belum subscribe nih, yang belum gabung, yang baru gabung, yang belum subscribe juga ya. Subscribe
subscribe, like, komentar. Terus nih himbahnya mungkin masih single mungkin. Tipe cewek setia nih, mau sama temen aja mau nungguin sampai berjam-jam. Ya kan udah janji kan nungguin di iya. sini, nantinya kalau itu nanti dicari-cari. Iya. Ya pokoknya makasih ya Mbak Tatri udah mau saya tanya-tanya masalah kerjaan. Sama-sama. masalah majikannya. Kalau bisa jangan lupa subscribe juga ya. Udah tadi. Udah ya, udah tadi saya paksa sih ya. Ini paksa Mbak Bos. Pokoknya Mbak Bos nih yang baru gabung, jangan lupa subscribe ya, like, komentar, bantu share juga biar channel kita ini berkembang, oke? Siapa tahu aja kedepannya kita bisa berbagi info, berbagi rezeki buat kalian semua, buat yang membutuhkan juga. Oke Mbak Bos, jangan lupa subscribe. Oke, saya Gondrong Formosa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.